Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Hafiz, Maria Ulfa, dan Yonina Vivaldi akan mempresentasikan materi mengenai sindrom Rett dan Asperger. Nah, jadi saya akan mempresentasikan tentang sejarah sindrom Rett. Pada tahun 1966, pertama kalinya Andreas Rett, seorang psikiatri dari Austria, mengenalkan suatu sindrom pada 22 anak perempuan yang pada awalnya memiliki perkembangan yang normal dan setelah itu mengalami penurunan. Terus gejala yang mengikutinya yaitu ataksia, apraksia, kesulitan bernafas, gambaran IIG yang abnormal dan kejang. Terus pada tahun 1983, Hagbert dan kawan-kawannya melaporkan penemuan pada 35 kasus anak perempuan dan mempublikasikannya ke dalam bahasa Inggris. Jadi setelah ada publikasi dari Hagbert dan kawan-kawan, sindrom Rett lebih dikenal. Nah, kita masuk ke definisi dari sindrom Rett, yaitu pertama, sindrom Rett adalah suatu gangguan perkembangan serius dan secara umum mempengaruhi sistem saraf pusat yang para ahli sering hubungkan dengan mutasi pada gen MECP2 dengan kode metil CpG binding protein 2 dan berlokasi pada lengan panjang kromosom X pada regio XQ28. Nah, secara umum sindrom Rett itu merupakan gangguan neurodegeneratif yang progresif diikuti dengan tingkah laku autistik, demensia, dan ataksia. Hilangnya penggunaan tangan yang bertujuan dengan pergerakan tangan yang stereotipik, kejang, dan perlambatan pertumbuhan lingkaran kepala disertai retardasi mental. Jadi orang-orang dengan sindrom Rett itu diikuti dengan gejala tingkah laku autistik, demensia, ataksia. Terus hilangnya penggunaan tangan, jadi pergerakan tangan yang stereotipik. Terus ada kejang, perlambatan pertumbuhan lingkaran kepala, dan disertai dengan retardasi mental. Nah, kita masuk kepada epidemiologinya. Diketahui sebagai penyebab retardasi mental pada anak perempuan yang tingkat prevalensinya tuh 1/10.000 sampai 1/13.000. Yang pada awalnya itu mengalami perkembangan normal selama 6 sampai 18 bulan. Nah, ketika terjadi perlambatannya itu anak-anak dengan sindrom Rett itu akan terjadi perlambatan pada perkembangan kranial, hilangnya fungsi kognitif dan keterampilan motorik, hilangnya fungsi komunikasi, kemunduran keterampilan sosial, hilangnya kontak mata, dan perkembangan yang bersifat iritabel. Jadi di sini anak-anak itu mengalami kemunduran kognitif dan keterampilan motoriknya. Terus kemunduran keterampilan sosial seperti dia enggak senyum, kalaupun senyum dia kayak senyumnya kosong gitu. Terus dia hilang kontak mata, dia nggak mau kontak mata. Terus penyebabnya itu sebenarnya belum ditemukan secara pasti penyebab dari sindrom Rett ini, namun para ahli berpendapat bahwa gangguan Rett memiliki dasar genetik karena hanya ditemukan pada anak perempuan. Nah, ini nih terjadi pada kelahiran 1/10.000.
Hal ini menyatakan kesesuaian lengkap pada kembar monozigot. Terus gejala klinisnya itu pertama, hilangnya gerakan tangan digantikan oleh gerakan stereotipik. Terus keterampilan bahasa menghilang dan komunikasi reseptif atau ekspresif dan sosialnya mendatar. Jadi anak-anak dengan sindrom Rett ini datar aja dalam komunikasi. Terus yang kedua itu pertumbuhan lingkaran kepalanya melambat yang menyebabkan mikrosefali. Yang keempat, gambaran elektrokardiografi tidak normal. Perpanjangan interval QT dan gelombang T tidak normal. Terus yang kelima, pernafasan yang tidak teratur, episode hiperventilasi, apnea, dan menahan nafas. Jadi anak-anak sindrom Rett ini mengalami gejala klinis pernapasan yang tidak teratur, episode hiperventilasi, apnea, dan menahan nafas. Ini terjadi ketika mereka sedang sadar. Ketika mereka sedang tidur, itu pernafasannya teratur. Terus mengalami masalah skoliosis yang berkaitan dengan otot. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yonina Vivaldi mengenai sindrom Rett. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sedikit banyaknya tentang sindrom Rett, baik itu pengertian sampai hingga gejala klinisnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sindrom Rett itu yang berkaitan dengan diagnosis dari sindrom Rett kemudian tahapan klinisnya. Nah, di mana sebagai orang psikologi kita mempunyai buku rujukan tersendiri dalam melakukan diagnosis terhadap seseorang. Nah, di mana sebagai buku rujukan dan pedoman diagnosis kita berpedoman kepada buku rujukan PPDGJ 3 dan DSM 5. Nah, berdasarkan buku ini ada 4 poin sebagai pedoman melakukan diagnosis sindrom Rett ini. Nah, yang pertama ini sebagian besar yang mengalami atau gangguan ini terjadi pada anak usia 7 sampai 24 bulan. Nah, di mana pola perkembangannya itu tidak selalu normal. Pola perkembangan dari anak sindrom Rett ini awalnya tampak normal, biasa saja, kemudian mendekati normal, kemudian juga diikuti dengan kehilangan atau keterlambatan atau juga kehilangan dari keterampilan yang pernah diperolehnya. Nah, di mana yang kedua itu gejala khas dari sindrom Rett ini yaitu hilangnya keterampilan gerakan tangan. Nah, di sini biasanya anak yang mengalami sindrom Rett itu gagal dalam melakukan kontrol buang air kecil dan juga buang air besar. Nah, pada secara fisiknya mungkin kita pernah melihat di mana anak sindrom Rett ini selalu menjulurkan lidahnya dan selalu air liurnya selalu menetes atau kayak ngiler, kayak mana ya selalu menetes salivanya. Nah, itu poin kedua dari pedoman diagnosis. Nah, dari yang poin yang ketiga dari DSM 4 itu secara khas anak itu tuh dapat melakukan smile sosial, namun dia tidak melakukan interaksi, tetapi dia dapat melakukan smile sosial dan menatap seseorang itu dengan kosong. Selanjutnya poin keempat dari pedoman diagnosis dari DSM itu biasanya anak yang mengalami sindrom Rett ini jalannya terlihat melebar, kemudian atrofi spinal atau disabilitas motorik berat itu biasanya muncul pada usia remaja dan dewasa. Nah, berdasarkan buku DSM 5 ini dikatakan bahwa ada sekitar 50% kasus. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai pedoman diagnosis dari sindrom Rett. Nah, kita harus untuk melakukan diagnosis kita harus berpedoman kepada buku DSM atau PPDGJ.
Nah, mungkin itu penjelasan tentang pedoman diagnosis. Mungkin jika ada yang kurang paham boleh komen, atau juga boleh langsung disampaikan kepada kami atau juga bertanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan klinis dari sindrom Rett ini. Nah, tahapan klinis ini maksudnya perjalanan dari sindrom Rett, mulai dari kapan dia mulai stagnasi, kemudian sampai disabilitas yang parah sehingga sampai ke tergantungan pada kursi roda. Nah, dari 4 tahapan klinis dari sindrom Rett ini, yang pertama itu yaitu stagnasi itu dimulai pada usia 5 sampai 18 bulan. Namun di sini tidak terlalu tampak secara signifikan. Nah, biasanya durasi pada tahap pertama ini bisa berminggu-minggu dan juga bisa berbulan-bulan. Nah, yang tahapan yang kedua yaitu kemunduran secara cepat. Nah, di sini terjadi secara tiba-tiba yang biasanya terjadi pada usia 1 sampai 4 tahun. Nah, di sini terjadi anak tersebut kehilangan keterampilan yang sudah diperolehnya sebelumnya, seperti gerakan tangannya, kemudian juga keterampilan berbahasanya. Nah, biasanya durasi dalam tahapan kedua ini bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Nah, selanjutnya itu tahapan yang ketiga yaitu pseudostationary. Nah, di mana biasanya pada tahapan ini terjadi pada usia 2 sampai 10 tahun. Nah, di sini terjadi pemulihan komunikasi. Nah, namun keterlambatan atau permasalahan mengenai motoriknya masih saja menonjol. Nah, biasanya durasi dari tahapan ini bisa bertahun-tahun, bahkan juga bisa per dekade. Kemudian tahapan yang keempat atau tahapan klinis yang terakhir itu adalah kemunduran motorik akhir, di mana biasanya di sini terjadi pada usia remaja, bahkan tapi tidak juga menutup kemungkinan ini terjadi pada usia 5 tahun. Nah, di sini distorsi distal itu biasanya terjadi pada usia di remaja, ya, di mana seseorang tersebut mengalami ketergantungan penuh pada kursi roda. Mungkin itu penjelasan tentang tahapan klinis. Itu juga akhir dari pembahasan kita mengenai sindrom Rett. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sindrom Asperger. Nah, kita akan membahas sedikit banyaknya juga tentang sindrom Asperger. Nah, khususnya saya di sini akan membahas tentang sejarah dari sindrom Asperger ini. Kita mulai dari tahun pertama perjalanan Asperger, yaitu tahun 1944. Seorang dokter yang bernama Hans Asperger yang berasal dari Austria, dia sebenarnya seorang dokter anak yang membahas tentang autisme. Nah, kemudian salah seorang ahli yang bernama Wingo, dia juga membahas tentang ini. Dia merekomendasikan nama Asperger atau sindrom Asperger ini sebagai salah satu spektrum dari autisme. Nah, dia juga sudah menjelaskan secara detail mengenai sindrom Asperger ini. Nah, tidak sampai di sini saja perjalanan sejarah dari sindrom Asperger, juga akan nanti juga ada sejarah selanjutnya hingga dia sampai saat ini sindrom Asperger tersebut. Namun itu akan dijelaskan oleh teman kita si Abdul Hafiz, ya. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila teman-teman ada yang kurang paham dari penjelasan saya, baik tentang sindrom Rett dan juga sedikit segelintir sejarah dari sindrom Asperger, boleh hubungi langsung saya atau juga teman-teman saya dalam kelompok ini yang bahas tentang sindrom Rett dan Asperger. Sekian dari saya lanjutkan kepada Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi dari sindrom Rett dan sindrom Asperger. Pada bagian saya ini, saya akan menjelaskan tentang materi sindrom Asperger. Sebelumnya, teman saya Maria Ulfa sudah sedikit menjelaskan tentang sejarah dari sindrom Asperger. Di sini saya akan mengulangi lagi dan memperjelas lagi mengenai sejarah dari sindrom Asperger. Sindrom
Asperger pertama kali dideskripsikan oleh seorang dokter anak di Wina, yaitu Hans Asperger. Hans meneliti mengenai autism, yaitu mengenai kesulitan perilaku dengan keterampilan dan komunikasi sosial pada anak laki-laki yang memiliki pengembangan kecerdasan dan bahasa yang normal. Banyak profesional merasa sindrom Asperger hanyalah bentuk yang lebih ringan dari autis dan menggambarkan orang-orang tersebut dengan istilah high functional autism. Yuta Fit, seorang profesor di lembaga ilmu saraf kognitif University College London dan editor dari buku Autism and Asperger Syndrome, menjelaskan individu dengan Asperger itu memiliki sejumput autism atau hanya memiliki sedikit autisme. Kemudian pada tahun 1994, Asosiasi Psikiatri Amerika memutuskan sindrom Asperger ke dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-4 sebagai gangguan yang terpisah dari autisme. Keduanya terdaftar sebagai subkategori dalam diagnosis gangguan perkembangan pervasif. Namun banyak profesional menganggap bahwa sindrom Asperger merupakan bentuk yang tidak terlalu parah dari autisme. Jadi sindrom Asperger ini dianggap sebagai bentuk kecil atau bentuk yang lebih ringan daripada autisme. Dan pada akhirnya dalam DSM-5 yang dikeluarkan pada tahun 2013 disebutkan bahwa gangguan autis, Asperger, dan gangguan perkembangan pervasif lainnya berada dalam payung diagnosis Autism Spectrum atau ASD. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan sindrom Asperger hingga sekarang. Selanjutnya kita masuk kepada definisi. Apa sih yang disebut dengan gangguan Asperger itu? Gangguan Asperger atau GA adalah merupakan gangguan spektrum pervasif kompleks, ditandai dengan memburuknya fungsi sosial atau interaksi sosial, komunikasi, kognisi, sensasi, dan juga itu disertai dengan pola perilaku berulang serta minat yang terbatas. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah epidemiologi. Di sini gangguan Asperger atau GA itu biasanya terjadi pada anak setelah berusia 3 tahun atau pada usia sekolah. Kemudian prevalensi GA berkisar dari 3 per 1000 anak hingga 2,5 per 10.000 anak sampai 1 per 100.000 anak. Selanjutnya GA atau gangguan Asperger itu lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah etiologi. Faktor yang menyebabkan sindrom Asperger itu diantaranya adalah faktor genetik. Faktor genetik berhubungan dengan pengaruh gen pada saat pengembangan fungsi otak. Selanjutnya faktor yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan Asperger ialah tekanan yang berat dan tuntutan yang begitu tinggi sehingga anak memiliki rasa takut berlebih dan menjadi kurang asertif, seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas adalah gejala klinis. Yang pertama, gejala klinis dari gangguan Asperger ini ialah IQ verbal lebih tinggi dibanding dengan IQ performance. Terdapat gangguan dalam konsep belajar, kreativitas, dan imajinasi. Yang kedua ialah bahasa. Di sini orang yang mengalami gangguan atau anak yang mengalami gangguan Asperger ini tidak mengalami masalah dalam berbahasa sampai usia 5 tahun. Kemudian setelah itu baru terjadi salah pada pola intonasi, bicara yang terlalu cepat, datar,
dan dengan volume yang kurang modulasi. Kemudian gejala klinis di sosial. Di sini anak tersebut mengalami isolasi sosial. Meski tidak selalu menarik diri dari orang lain, tapi di sini dia terkesan kaku dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, dan juga dia sedikit mengalami gangguan dengan rasa empati. Kemudian gejala klinis yang berikutnya adalah motorik. Di sini anak tersebut kesulitan dalam contohnya mengayuh sepeda, menangkap bola, atau mungkin mengikat tali sepatu. Dan juga biasanya itu ditandai dengan tulisan yang terkesan cakar-cakaran atau kurang rapi atau kurang bagus untuk dibaca. Yang terakhir adalah diagnosis. Di sini kita mengambil diagnosis berdasarkan yang ada pada DSM-5. Yang pertama ialah tidak adanya hambatan atau keterlambatan umum dalam perkembangan bahasa ataupun perkembangan kognitif yang secara klinis jelas, seperti autisme. Jadi kalau pada autisme itu keterlambatan perkembangan kognitif dan bahasanya itu terlihat jelas, tapi pada gangguan Asperger itu dia lebih tidak terlihat pada usia-usia awal atau tidak langsung terlihat gejalanya pada anak atau orang yang mengalami gangguan Asperger tersebut. Yang kedua, adanya definisi kualitatif dalam fungsi interaksi sosial yang timbal balik. Yang ketiga, adanya pola perilaku, perhatian dan aktivitas yang terbatas, berulang dan stereotipik. Yang selanjutnya atau yang terakhir, mungkin terdapat atau tidak masalah dalam berkomunikasi yang sama seperti berkaitan dengan autisme tersebut tadi, tetapi terdapat keterlambatan bahasa yang jelas akan menyingkirkan diagnosis ini. Itulah tadi penjelasan mengenai sindrom Asperger dari saya. Sekaligus juga mengakhiri presentasi dari kelompok 2 mengenai materi sindrom Rett dan sindrom Asperger. Jika ada hal-hal yang kurang paham atau kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh langsung di komen aja video ini ataupun langsung disampaikan kepada kami. Saya rasa itu aja yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.